Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi bima yasna. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya ya kepada penuntut ilmu karena ridha, suka dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Saya akan sebutkan satu persatu poin dari hadis ini. Kita mulai dari yang pertama. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bukankah setiap amal soleh yang kita lakukan, yang kita langkahkan kaki menuju amal soleh tersebut, memudahkan kita menuju surga? Iya atau tidak? Kalau kita melangkahkan kaki menuju masjid sholat berjamaah, bukankah kita menuju surga? Iya atau tidak? Iya. Bukankah kalau kita berjalan silaturahmi menuju orang tua kita untuk menyenangkan hati ibu kita, kita melangkahkan kaki, berjalan bersafar dalam waktu yang jauh, menempuh jarak yang jauh, bukankah kita menuju surga? Iya. Bukankah kalau kita melangkahkan kaki untuk umrah, bukankah kita menuju surga? Bukankah kalau kita melangkahkan kaki berpindah dari satu manasik ke manasik yang lain, dari tawaf, kemudian sa'i, kemudian nanti ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah dan yang lainnya, bukankah kita menuju surga? Iya. Bukankah tatkala kita berjihad, kita berjalan, bukankah kita menuju surga? Iya. Berarti seluruh langkah kaki kita tatkala menuju amal soleh, semua mengantarkan kita menuju surga. Namun timbul pertanyaan, kenapa Nabi mengkhususkan orang yang sedang menuntut ilmu? Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Saya ulangi. Nabi berkata dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu, menempuh suatu jalan, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Padahal kita melangkahkan kaki untuk amal soleh banyak, untuk bersedekah, untuk bantu korban bencana, untuk umrah, untuk haji. Bukankah semuanya melangkahkan kaki ini menuju surga? Jawabannya iya. Nah, kenapa Nabi mengkhususkan penyebutan orang yang melangkahkan kaki dalam rangka menuntut ilmu? Jawabannya sebagian ulama menjawab, karena jalan termudah menuju surga adalah menuntut ilmu. Lebih mudah daripada yang lainnya. Jalan termudah menuju surga adalah menuntut apa? Ilmu. Kenapa? Dengan dia tahu tentang ilmu akan terbuka cakrawala kebaikan. Dengan belajar dia akan tahu tentang hal-hal yang buruk untuk dia jauhi. Dengan ilmu dia tahu mana prioritas dalam beramal soleh. Dengan ilmu dia akan bersikap dengan hikmah dan bijak. Dengan ilmu dia akan mengukur semangat dia. Jangan sampai seorang semangat tapi nekat dan akhirnya fatal. Semuanya dia ukur dengan apa? Ilmu. Oleh karenanya jalan termudah menuju surga kata para ulama berdasarkan hadis ini adalah menuntut ilmu. Maka saya ingin hadirkan dalam diri kita ikhwan dan akhwat, bahwasanya menuntut ilmu itu ibadah. Bagaimana bukan ibadah sementara Nabi berkata talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Fardhah wajib. Dan wajib itu berarti berpahala. Maka sebagaimana Anda salat wajib berpahala. Sebagaimana Anda puasa Ramadan berpahala. Sebagaimana Anda umrah dan haji dapat pahala, Anda nuntut ilmu juga dapat pahala. Anda datang di majelis ilmu, Anda dapat pahala. Anda duduk mendengarkan ilmu, dapat pahala. Anda menelaah buku, dapat pahala. Karena nuntut ilmu itu adalah ibadah. Bahkan saya katakan, sebagaimana orang yang sholat dalam satu masjid, ada 1000 jamaah misalnya, pahalanya berbeda-beda. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi 2 orang di saf yang sama berdampingan, tapi pahala antara si A dan si B jauh seperti langit dan bumi. Karena apa? Karena cara solat mereka berbeda. Yang satu mungkin solat di atas sunnah, yang satu mungkin tidak kurang sesuai dengan sunnah, yang satu mungkin khusyuk, sementara satunya pikirannya kemana-mana. Ya. Pahalanya bisa sejauh langit dan bumi. Maka saya katakan demikian pula,
orang yang hadir dalam majelis ilmu bisa jadi pahalanya berbeda-beda. Ada yang niatnya benar-benar tulus, ikhlas. Ada yang niatnya tulus sekaligus mencari sesuatu. Ada yang mendengar dengan baik, dengan seksama. Ada yang mencatat. Ada yang cuma mengangguk-angguk ya. Ada yang sambil ngangguk-ngangguk tapi ngantuk ya. Berbeda-beda, tidak sama. Kenapa? Menuntut ilmu adalah apa? Ibadah. Itu ilmu ibadah. Bagaimana bukan ibadah sementara Nabi menjelaskan menuntut ilmu itu jalan mudah untuk menuju surga. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha. Ridhan bi talibil ilmi, li talibil ilmi bima yasna'. Sungguhnya malaikat menurunkan sayapnya. Malaikat terbang sayapnya di atas. Begitu melihat orang menuntut ilmu lewat, dia tundukkan sayapnya. Kenapa? Dia menghormati penuntut ilmu. Malaikat makhluk mulia atau bukan? Mulia. Tapi kalau dia melihat ada orang berjalan menuntut ilmu, semangat ya. Bawa buku ya. Jauh-jauh datang, maka malaikat berhenti untuk menghormati penuntut ilmu tersebut. Tentunya kita tidak lihat seperti ini. Kita tidak lihat, tapi ini adalah perkara yang Nabi kabarkan kepada kita. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Kata Nabi, sungguhnya orang yang berilmu itu dia memohonkan ampunan baginya seluruh yang ada di langit dan ada di bumi. Seluruh yang ada di langit, yang ada di bumi semuanya mohon ampun buat orang yang berilmu ini. Dan ini tingkatan yang lebih tinggi. Penuntut ilmu belum dapat ini. Dia harus terus belajar, terus belajar, terus belajar sampai pada derajat alim. Kalau dia sudah mencapai derajat alim, maka seluruh makhluk langit di bumi semuanya mendoakan agar dia diampuni. Bahkan Nabi menjelaskan hatal hitan fil bahar, sampai lautan yang ada, sampai ikan yang ada di lautan juga mohon ampun bagi dia. Kenapa kata para ulama? Karena ilmu itu mendatangkan kesejahteraan. Ilmu itu mendatangkan ketentraman. Ilmu menghindarkan manusia dari kerusakan. Adapun orang tidak berilmu, ya, kebodohan, kejahilan itu yang menimbulkan kerusakan, menimbulkan bencana, menimbulkan peperangan, itu semua karena kejahilan. Oleh karenanya sampai-sampai ikan di lautan mendoakan bagi orang yang berilmu.